Halo, jumpa kembali. Di sini di video kali ini saya ingin menunjukkan kolam ikan nila saya, teman. Bisa teman lihat posisi ikan mengambang di permukaan. Jadi kalau menemukan ikan nila kita mengambang di permukaan itu jangan panik ya, teman. Itu sangat mudah. Jadi apa saja pencegahannya? Jadi simak terus video kali ini, dan bila ada yang belum paham dengan isi video ini silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa ya teman, subscribe channel ini agar saya tetap makin semangat, dan juga minta dukungannya, like dan share ke teman yang lain. Nah, di sini saya ingin mengabarkan kondisi ikan nila saya ya teman. Bisa teman lihat, ikannya mengambang di permukaan. Bisa teman lihat tuh. Nah, dia itu mengambang di permukaan karena sedang mencari oksigen. Ini bisa disebabkan banyak faktor ya teman. Tentu yang pasti itu yang menyebabkan ikan mengambang di permukaan itu mereka itu sedang mencari oksigen, karena di media kolamnya itu kekurangan oksigen. Nah, seperti itu. Dia akan mengambang di permukaan atau berkumpul di titik-titik aerator. Dan untuk penyebab yang pertama yang tentunya itu aerasi ya teman. Aerasi bisa berupa dari pancuran yang ada di filter itu, atau titik-titik aerasi yang kurang, bisa dibilang kurang banyak atau kurang kencang. Jadi solusinya yang pertama itu kita tambah aerasinya dan filternya kita bersihkan. Itu solusi yang pertama. Yang kedua, perubahan pH air. Seperti yang teman ketahui, di daerah saya ini seringkali hujan. Nah, seringkali hujan karena ada hubungannya teman. Karena hujan itu mengganggu kondisi pH air ya teman. pH air. Karena pH idealnya itu di antara kisaran 6 sampai 7, 7,5 atau 8 masih ditoleransi teman. Itu dari 6 sampai 8 itu bisa, ikan nila itu masih bisa berkembang dengan baik. Jadi masih bisa toleransi. Akan tetapi di atas itu ikan tidak akan ini teman, bisa dibilang survive. Dan bila dibiarkan terlalu lama, ikan itu pasti tidak akan mau makan. Dan lebih parahnya lagi, timbul yang namanya penyakit pada ikan. Karena penyakit ikan itu berada di bawah 6 pH-nya ataupun di atas 8. Seperti itu. Tapi di rentang 6 sampai 8 juga bisa timbul penyakit. Itu tergantung perawatannya dan juga sistem kolamnya. Mau ras maupun bioflok itu tergantung penyakitnya. Yang ketiga ini amoniak. Karena saya memakai sistem filtrasi, saya ingat saya ini sudah 3 bulan lah, semenjak di awal-awal bulan Januari itu terakhir saya membersihkan filternya. Nah, itu filternya yang 2 box, yang satu yang tunjukkan yang di atas. Itu terakhir di bulan 1. Jadi udah 3 bulan lebih. Jadi ini mungkin ada apa ya, sedikit sebab akibat bahwa ikan saya ini mengap-mengap ke atas mencari oksigen. Karena kalau saya bicara titik aerasi, kalau teman lihat, saya memakai 1 di situ, 2
3, 4, 5, dan sini di balik ini bisa teman lihat itu ada gelembung-gelembungnya. Nah itu pojokan sini 6. Itu untuk ukuran kolam seukuran 1,2, lebar 85 dan tinggi, maksudnya dalamnya kolam itu udah lebih dari cukup untuk titik aerasi. Tetapi ikannya ini masih mengap-mengap. Jadi logikanya itu saya udah bisa dibilang untuk ukuran kolam sekecil ini, kolam sederhana ini dengan titik aerasi 6 biji, 6 titik, itu sudah sangat wow sekali. Akan tetapi kenapa ikannya masih mengap-mengap ke atas? Jadi kesimpulan saya ini, amoniaknya itu sudah banyak sekali, sudah terkumpul banyak. Dan yang itu berapa ya, keempat atau kelima ya, keempat ya, itu saya perlu teman ketahui, di atas kolam saya ini banyak tanaman tabu lampot saya. Nah teman lihat ini saya juga membahas tabu lampot anggur saya ya teman. Nah ini di atas teman lihat, itu biasanya saya menyemprot fungisida dan juga insektisida. Jadi kemungkinan pada saat saya menyemprot, nah ini menyemprot ini, tetesannya itu masuk ke dalam kolam karena tidak ada penghalang. Jadi itu kemungkinan juga seperti itu. Karena pada saat 2 hari yang lalu saya biasanya menyemprot fungisida dan juga insektisida biasanya 2 hari sampai 3 hari sekali. Nah ini kemungkinan air kolamnya ini terkontaminasi jadi seperti ini. Tapi untuk ikan tidak ada timbul penyakit atau apa ya teman, karena efek dari itu. Akan tetapi air kolamnya, jadi itu kesimpulan saya. Jadi untuk langkah tercepatnya itu kita harus ini ya teman. Yang pertama, yang paling cepat itu, penanganan yang paling cepat itu kita kuras kolam. Kita kuras 50% atau kalau perlu total. Nah ini total ya teman, kuras total itu yang paling cepat, karena dengan membuka lubang pembuangan, udah air keluar, isi kembali, udah cepat. Dan untuk jangka panjang, tentunya kita juga harus membersihkan filternya, karena yang telah saya sebutkan sudah 3 bulan tanpa pembersihan filter. Nah itu, jadi percuma kalau saya menguras kolam tapi filternya tidak saya bersihkan, itu percuma ya teman. Jadi inilah repotnya sistem RAS, resirkulasi aquaculture system. Jadi effortnya itu atau tenaganya itu, pikirannya itu pasti tertuju pada filter. Nah ini, jadi inilah sedikit tips atau saran dari saya yang menggunakan sistem RAS. Jadi kita harus rajin menjaga air kolam kita, baik itu dari media-medianya dan juga alat-alatnya seperti titik aeratornya, titik aerasinya kita perbanyak, atau kita sering merawat media filternya juga. Inilah effort dan juga seninya sistem RAS. Dan demikianlah akhir video kali ini. Bila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Akhir kata saya pamit dulu, saya undur diri dulu, bye.